Selamat datang di The Deep Dive. Kamu baru aja ngirim sebuah tulisan filosofis dari Park Moon-ji yang, wah, langsung ke intinya banget ya. Soal makna hidup, penderitaan, kebahagiaan. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan terbesar ya. Betul. Misi kita kali ini kita coba bedah tulisan ini buat cari perspektif baru lah yang mungkin bisa bikin pikiran lebih tenang. Tapi jujur kalimat pertamanya aja udah bikin aku berhenti. Yang mana tuh? Dia bilang, pertanyaan mengapa kita dilahirkan adalah pertanyaan yang bodoh. Oke, tunggu dulu. Gimana ceritanya pertanyaan paling dasar yang pernah kita tanyain ke diri sendiri justru dibilang keliru? Emang provokatif banget sih cara mulainya. Tapi sebenarnya niat penulisnya itu bukan buat meremehkan. Justru sebaliknya. Oh iya? Dia mau kita berhenti terobsesi sama pertanyaan mengapa. Kenapa? Karena itu pertanyaan yang nggak akan pernah ada jawabannya. Jadi mending fokusnya digeser ke bagaimana. Bagaimana kita menjalani hidup? Tepat. Gimana kita hidup mengingat fakta kalau kita udah terlanjur ada di sini. Jadi fokusnya itu dari alasan pindah ke realitas. Nah, argumennya ini dibangun di atas 4 pilar yang dia sebut kontradiksi kelahiran kita. 4 pilar kontradiktif. Oke, ini menarik. Apa aja tuh? Pertama, dia bilang kebetulan. Kita kan nggak pernah milih buat dilahirin. Ini semua cuma kebetulan kosmik aja. Iya sih. Masuk akal? Kedua, kepastian. Sekali kita lahir, yang pasti cuma satu. Kita bakal mati. Nggak ada jalan lain. Oke, itu juga fakta. Ketiga, ketidakjelasan. Walaupun kita pasti mati, kita sama sekali nggak tahu kapan. Bisa besok, bisa 50 tahun lagi. Abu-abu banget. Dan yang terakhir? Nah, ini yang paling menantang. Ketiadaan makna. Kita lahir ke dunia ini, menurut dia, tanpa skenario, tanpa tujuan yang udah tertulis, kosong. Wah, kebetulan pasti mati, nggak tahu kapan, dan nggak ada artinya. Kedengerannya suram banget. Banget kan? Tapi justru di sini letak jeniusnya. 4 pilar yang kayaknya nihilistik ini malah dijadiin fondasi sama dia buat ngebangun argumen soal kebebasan sejati. Oke, fondasinya adalah ketiadaan makna. Ini benar-benar memutarbalikkan cara kita mikir sih. Terus gimana kita seharusnya navigasi hidup dengan fondasi kayak gitu? Di sumber ini ada bahasan soal go dan nak, penderitaan dan kenikmatan, yang katanya juga nggak biasa. Betul. Dia bahkan menafsirkan ulang konsep Buddhis Yunho. Yunho kan biasanya reinkarnasi ya? Ya, biasanya ditahami sebagai siklus lahir mati antar kehidupan. Tapi di sini, dia tarik ke skala yang lebih kecil. Yonho itu, ya siklus penderitaan dan kenikmatan yang terjadi terus-terusan di dalam hidup kita sekarang. Oh, jadi siklus harian gitu? Setiap hari, setiap jam, kita muter-muter aja antara go dan na ini. Dan analisisnya soal dua hal ini benar-benar buka mata. Coba kita mulai dari go, penderitaan. Penulisnya bilang sekitar 70% hidup kita itu penderitaan. Gila, tinggi banget angkanya. Pesimis banget nggak sih? Nah, justru itu. Dia nggak lihat penderitaan itu sebagai hal yang buruk. Menurut dia, itu netral. Bahkan perlu. Perlu. Gimana maksudnya? Tanpa penderitaan, nggak ada kenikmatan. Contoh paling gampang, lapar. Lapar itu kan bentuk penderitaan ya. Tapi justru karena lapar, sebungkus nasi Padang rasanya jadi nikmat luar biasa. Haha, bener banget. Makin lapar makin enak. Persis. Penderitaan itu menciptakan kontras yang bikin kenikmatan jadi terasa. Ada lagi sifat unik lainnya. Kalau kita lagi punya banyak masalah, pikiran kita kan cenderung fokus ke satu yang paling berat kan? Iya, yang lain jadi kayak nggak penting. Nah, pas masalah yang paling berat itu selesai, masalah-masalah lain yang tadinya gede, tiba-tiba rasanya jadi enteng. Oh, iya ngerti. Jadi penderitaan itu kayak kanvas gelap biar warna kenikmatan kelihatan cerah. Oke, terus gimana soal kenikmatan itu sendiri? Nah, itu kan yang kita semua kejar. Dan disinilah argumen paling radikalnya muncul. Menurut penulis, justru pengejaran kenikmatan itulah sumber utama penderitaan kita. Loh, kok bisa? Dia nemuin dua karakteristik nak yang ngejebak. Pertama, begitu kita dapat, kenikmatan itu berhenti jadi kenikmatan. Rasanya cepet banget pudarnya. Ini kayak konsep hedonic treadmill di psikologi itu ya. Kita lari ngejar senang, tapi begitu dapet, ya balik lagi ke titik awal, butuh sesuatu yang lebih lagi. Presis, analogi sempurna.
Pengejaran ini bikin kita nyari stimulus yang lebih kuat, lebih lama. Kekayaan, kekuasaan, dosisnya harus naik terus, dan itu bisa ngerusak hidup. Oke, itu karakteristik pertama. Yang kedua, Karakteristik kedua lebih rumit. Begitu satu kenikmatan terpenuhi, kita nggak puas. Kita mau ngejar banyak kenikmatan lain bersamaan. oh, Kita mau kaya, pasangan sempurna, anak jenius, dihormati, sehat, semuanya mau didapat sekarang juga, sekaligus. padahal kata sumbernya hidup nggak bakal ngasih kita semua hal baik sekaligus. Tepat, pasti ada trade-off. Ingin punya segalanya inilah yang mengubah kenikmatan jadi siksaan. Makanya penulis ngutip konsep Buddhis Ilche Gayogo. Apa itu? Segala sesuatu pada dasarnya adalah penderitaan. Bukan karena hidup itu sedih, tapi karena kenikmatan pun ujung-ujungnya bawa benih penderitaan baru. Jadi tujuannya bukan maksimalin yang porsinya cuma 10%, tapi memperluas kondisi tenang, pyong-on, yang porsinya sekitar 20%. Oke, jadi kalau hidup nggak punya makna dan ngejar kenikmatan itu jebakan, terus kita harus ngapain dong? Kayak buntu nggak sih? Tapi kayaknya penulis ini justru melihatnya sebagai kebebasan. Tepat sekali. Justru karena nggak ada naskah, kita jadi bebas dari beban yang luar biasa besar. Beban apa tuh? Beban buat memenuhi ekspektasi orang, beban buat ngabdi ke ideologi yang nggak kita pilih, beban buat nemuin tujuan suci. Kita bebas, bener-bener bebas buat ngerancang hidup kita sendiri. Nggak ada jawaban benar atau salah. Dengan makna ini kan bisa jadi celah buat orang lain masuk dan ngisi kekosongan itu buat kita. Dan kamu baru aja nyentuh peringatan paling keras di tulisan ini. Penulisnya secara eksplisit ngingetin kita buat super waspada sama siapapun. Politisi, pemuka agama, ideolog. Yang dateng nawarin makna buat hidupmu. Karena tujuannya seringkali eksploitasi. Tepat. Buat manfaatin uangmu, tenagamu, bahkan nyawamu demi agenda mereka. Relevan banget sih di zaman sekarang, banyak banget narasi-narasi besar yang ditawarin. Betul. Dan saran penulisnya pragmatis banget. Tolak dan jaga jarak. Tiap ada ideologi yang minta kamu berkorban buat tujuan yang bukan kamu pilih sendiri, itu lampu merah. Pertanyaannya jadi, gimana cara bedain bimbingan tulus sama eksploitasi ya? Menurut penulis, kuncinya di otonomi. Apakah ini memperkuat kemampuanmu buat milih dan tanggung jawab, atau justru ngambil itu semua dari kamu? Oke. Pola pikir yang sangat membumi ini kayaknya diterapin juga buat ngebongkar konsep yang lebih abstrak. Tuhan, dosa, kehidupan setelah mati. Betul, logikanya konsisten. Soal Tuhan, misalnya. Dia bilang, perdebatan ada atau enggaknya Tuhan itu, Gak relevan? iya. Kenapa? Karena ada satu masalah praktis. Tuhan tidak pernah ngomong langsung. Karena Tuhan diam, klaim soal kehendak Tuhan itu selalu datang dari mulut manusia lain. Nah ini kan buka pintu lagi buat manipulasi. Masuk akal. Dan ini mengubah cara kita lihat dosa dan pengampunan juga dong. Banget. Dosa itu, menurut tulisan ini, urusannya horizontal bukan vertikal ke atas. Maksudnya, dosa itu bukan ke entitas gaib tapi ke sesama manusia. Ke makhluk hidup lain. Akarnya itu kesombongan. Mikir kalau aku lebih spesial, jadi aku berhak nyakitin orang lain. Makanya pengampunan sejati juga harus horizontal. Gimana tuh cara kerjanya? Kamu nggak bisa cuma berdoa minta ampun ke langit terus beres. Itu jalan pintas. Proses yang benar itu harus mulai dari korban. Kamu datengin orang yang kamu sakitin, minta maaf, kasih kompensasi, sampai mereka yang maafin kamu. Baru urusannya kelar. Wow, itu benar-benar ngembaliin tanggung jawab ke kita ya. Berat. Berat, tapi adil. Terus gimana soal jiwa, kesadaran kita? Kan banyak yang percaya ada sesuatu di diri kita yang abadi. Sundar ini punya pandangan yang sangat biologis soal itu. Sangat biologis. Dan dia pakai analogi yang gila sih, susah dilupain. Ubur-ubur laut, atau Meongje di Korea. Sea squirt. Oke, kenapa dengan sea squirt? Waktu masih muda, makhluk ini berenang bebas kayak kecebong. Punya otak, punya sistem saraf buat navigasi. Tapi, pas dia nemu tempat yang pas buat menetap, dia nempelin diri di batu buat selamanya. Dan hal pertama yang dia lakuin setelah nempel adalah Apa? mencerna otaknya sendiri. Tunggu. Dia makan otaknya sendiri? Betul. Karena otak, organ yang paling boros energi, udah nggak dibutuhin lagi. Otak itu ada buat satu hal, ngatur gerakan. Gila. Ini analogi yang brutal, tapi brilian. Pikiran, atau junction kita, itu produk evolusi yang terikat sama gerakan tubuh.
Kalau tubuh mati, berhenti gerak, ya pikiran ikut lenyap, nggak ada yang sisa. Analogi itu jujur agak ngeri tapi logis banget. Jadi kesadaran kita ini pada dasarnya cuma software buat hardware tubuh kita. Konsekuensinya berarti kita nggak usah takut mati. Plat, penulisnya bilang takut mati itu nggak logis. Pas kamu mati, kamu yang ngerasa takut itu udah nggak ada buat ngalamin kematian. Dia ngasih argumen yang elegan banget. Coba pikirin 36,7 miliar tahun sebelum kamu lahir, kamu takut, sedih, atau menderita. Nggak kan? Kamu nggak ada. Nah, keadaan setelah mati, ya bakal persis kayak gitu. Surga dan neraka juga ditarik ke sini dan saat ini ya. Betul. Neraka itu pas kita bikin hidup orang di sekitar kita sengsara. Surga itu pas kita hidup rukun sama mereka. Udah, sesimpel itu. Fokus ke masalah nyata di depan mata. Oke, jadi setelah semua ilusi dibongkar, apa yang sisa? Gimana kita jalanin hidup sehari-hari pakai kerangka ini? Katanya ada panduan praktisnya kan? Sangat praktis. Buat hubungan antar manusia, ada 2 aturan. Pertama, yang paling susah mungkin, beri cinta tanpa berharap balasan. Wah, Terus perasaan kita persis kayak yang kita mau, kita lagi nyiapin diri buat kecewa. Dia kasih contoh hewan peliharaan. Kita bisa sayang banget sama mereka karena kita tulus ngasih tanpa nuntut apa-apa. bener juga. Aturan kedua soal golden rule. Tapi versi negatif. Iya. Biasanya kan bunyinya, lakukan pada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Tapi menurut penulis, versi ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena yang baik menurutmu, belum tentu baik buat orang lain. Maksa kebaikan versimu ke orang lain itu kekerasan terselubung. Versi dia lebih aman. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Oh, jadi fokusnya ke jangan merugikan, bukan memaksakan kebaikan. Persis. Jauh lebih menghargai kebebasan individu. Itu perspektif yang kuat banget. Oke, terus buat kebahagiaan diri sendiri, Ada 4 syarat. 1. Mandiri secara finansial. Beresin urusan perut dulu. Itu dasar martabat. 2. Atasi kebosanan. Caranya? Terus tumbuh. Tapi bersaingnya sama dirimu yang kemarin. Jangan sama orang lain. oke, jangan banding-bandingin. Yang ketiga dan keempat. 3. Terus belajar, kendalikan diri, dan refleksi. Tanpa ini, makin tua cuma bakal nambahin 3 hal. Kebodohan, keserakahan, sama ketidakpedulian. Dan 4, yang paling penting, hidup di saat ini. Ah, ya. Konsep present. Ada kutipan bagus soal ini di sumbernya. Betul. Kalau kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Kalau kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Kalau kamu damai, kamu hidup di masa sekarang. Logis banget kan? Masa lalu udah lewat, masa depan nggak bisa ditebak. Yang kita punya cuma sekarang. Present itu hadiah. Di bagian akhir, penulis merangkum semua ini pakai 4 mode interaksi dari alam. Kayak kesimpulan besarnya gitu. Tepat. Dia identifikasi ada parasitisme, pengorbanan, simbiosis, dan kompetisi. Kesalahan terbesar kita, kata dia, adalah nyoba milih salah satu. Misalnya simbiosis, dan maksa itu jadi satu-satunya cara hidup yang benar. Padahal sebagai manusia kita bisa semuanya. Persis. Kita bisa jadi egois, bisa berkorban, bisa kerjasama, bisa bersaing, tergantung situasi. Kemampuan buat beralih antar mode inilah kuncinya. Jadi bukan tentang nemuin satu formula tunggal. Sama sekali bukan. Dia nutup dengan kalimat yang kuat. Kesederhanaan dan kesatuan itu indah, tapi berbahaya. Kompleksitas dan keragaman mungkin bukan yang terbaik, tapi stabil. Jadi inti dari semua ini tuh pergeseran perspektif ya. Dari nyari makna di luar jadi pencipta makna dari dalam. Dari berharap surga di akhirat jadi pembangun surga di sini dan saat ini. Itu rangkuman yang sempurna. Ada kalimat yang aku suka banget, keajaiban sejati itu bukan jalan di atas air, tapi fakta bahwa kita bisa jalan di atas bumi ini, hasil evolusi 36,7 miliar tahun, dan tujuan kita ya cuma kelangsungan hidup aja. Betul. Dan sebagai penutup, sumber ini ngasih kita semacam ramalan, tantangan buat direnungkan. Oh ya, Penulis yang ingetin, 200 tahun lalu kita nggak nganggap semua manusia setara. 50 tahun lalu kita masih debat soal kesetaraan pria dan wanita. Terus dia bikin prediksi. apa prediksinya? Dia prediksi 50 tahun dari sekarang manusia bakal mulai ngakuin nilai yang setara antara manusia dan makhluk hidup lain.
Dan mungkin 200 tahun lagi, kesadaran kita bakal berevolusi sampai kita bisa lihat nilai yang setara bahkan pada sebongkah batu di jalan. Wow, itu pemikiran yang luas banget dan radikal. Sama dunia dan satu sama lain hari ini. Perubahan kecil apa yang bisa kita mulai sekarang? Mungkin di situ pekerjaan rumah kita yang sebenarnya dimulai.